Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian, bab 43, cerai. Mas, lepas! Apa-apaan kamu? Kesal Karin saat Haikal mencengkram tangannya kuat. Kamu yang apa-apaan? Apa pantas seorang istri memakai pakaian seksi di luar rumah dan makan malam dengan pria lain? Bentak Haikal. Karin keluar dari rumah setelah bertengkar dengan Haikal sore tadi. Karena Haikal sendiri sedang stres, dia ikut keluar tapi malah bertemu Karin sedang makan malam dengan lelaki lain, membuatnya naik pitam. Haikal langsung menyeret Karin untuk pulang. Kal, lepaskan Karin! Pekik Bu Warsi melihat pertengkaran anak dan menantunya ini. Sudah aku katakan, kalau kamu tak menyukaiku, ceraikan aku! Bentak Karin menangis. Jangan berharap kamu bisa lepas dari aku dengan mudah setelah apa yang kamu lakukan. Kamu memang perempuan tidak tahu diri. Sebuah tangan mencengkram dagu Karin. Sekali lagi aku lihat kamu jalan dengan pria, aku akan siksa kamu lebih dari ini. Ancam Haikal pada Karin yang masih menangis. Karin memang mengambil job untuk menemani beberapa lelaki untuk membayar hutangnya pada sahabatnya. Kita cuma makan bareng, nggak lebih. Jawab Karin dengan tangis tertahan. Aku nggak peduli kalian cuma makan bareng ataupun hanya sekedar ngobrol bareng. Karena nggak pantas pria bersuami berdua dengan lelaki lain. Apa kamu sudah beralih profesi menjadi pelacur? Bentak Haikal. Karin yang sudah tidak tahan dengan hinaan Haikal menampar pipi lelaki itu. Karin! Pekik Bu Fatma marah melihat anaknya ditampar oleh menantunya. Berani-beraninya kamu menampar Haikal. Kamu sadar siapa kamu? Kamu cuma anak pembantu. Sudah untung Haikal menerimamu jadi istrinya dan kamu malah berbuat semaumu. Saya rasa itu pantas untuk Haikal yang berulang kali menghina anak saya. Karin bukan pelacur. Sanggah Bu Warsi tak terima dengan ucapan Bu Fatma. Kalau bukan pelacur, apa namanya perempuan keluar malam hari pulang subuh dan sekarang makan bersama lelaki lain? Jawab Haikal menatap sang mertua. Apa itu benar, Rin? Tanya Bu Warsi membuat Karin tertunduk. Karin, jawab. Apa yang dikatakan Haikal benar? Bentak Bu Fatma tak terima. Sang menantu menyakiti anaknya. Tapi aku tidak berbuat lebih, Bu. Aku hanya apa? Menemani makan lalu tidur. Potong Bu Fatma lagi. Ma, aku hanya menemani makan. Jelas Karin. Kalian memang keluarga tidak tahu terima kasih. Dipungut dan dibuat menjadi ratu tapi malah bertingkah memalukan. Sekarang keputusan ada padaku, Kal. Jika kamu tidak ingin lagi bersama Karin, ceraikan dia, cari istri baru. Perintah Bu Fatma, seenaknya. Perempuan ini memang tak pernah memikirkan perasaan orang lain. Karin mengisak dan berlari masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu di sisi lain, Adele menggeliatkan tubuhnya yang masih polos tanpa sehelai benang pun. Demian terus memeluk perempuan cantik ini. Mata indah Adele terbuka sempurna. Hal pertama yang dilihatnya adalah Demian, lelaki yang kini berstatus suaminya. Demian tidur sangat tenang dengan tangan di pinggang Adele. Mereka masih sama-sama polos, hanya selimut yang menutupinya. Satu kecupan mesra diberikan Adele untuk sang suami tampannya ini. Membuat tidur nyenyak, di mana terusik dan Adele tersenyum kecil melihatnya. Baby, panggil Demian dengan suara serak khas bangun tidur, tapi kedengaran seksi di telinga Adele. Adele mengusap dada Demian pelan, dada yang dipenuhi bulu-bulu halus. Pergerakan tangan Adele yang akan turun ke bawah ditangkap oleh Demian. Sayang, bangun. Bisik Adele membuat Demian terkekeh mendengar rengekan manja istrinya itu. Demian menggoda, lelaki itu terkekeh melihat warna merah jambu di kedua pipi istrinya di pagi hari. Itu, jawabnya ambigu. Demian makin gemas jadinya. Itu apa? Bicara yang jelas. Goda Demian lagi sedangkan Adele menggigit bibirnya gugup. Beberapa kali berhubungan membuat Adele candu. Demian biasa membuat Adele merasa menjadi perempuan sempurna. Bahkan Adele merasa kehilangan kendali setiap melihat tubuh kekar suaminya ini. Padahal dulu saat bersama Haikal tidak pernah sekalipun Adele yang meminta duluan. Pengen itu, masa kamu gak tahu? Ucap Adele sudah mulai kesal. Tubuhnya sudah menempel erat pada suaminya. Kalau kamu gak bilang, gimana aku tahu? Demian sengaja menyentuh leher bagian belakang istrinya lembut sekali.
Hanya sentuhan ringan saja. Sayang, ayo buruan. Adele sudah tidak tahan lagi. Buruan apa, sayang? Kali ini laki-laki mulai memancing permainan pada Adele. Dia sangat mendamba, tapi suaminya belum mau berhenti menggodanya. Sangat menyebalkan bagi Adele. Adele ingin segera bangkit, tapi tangannya ditahan oleh Demian. Mereka pun melakukan permainan yang selalu mereka damba dan tidak bosan-bosannya. Pagi ini kamar mereka dipenuhi lagi dengan saling bersahutan. Rangan Adele membuat suasana kamar menjadi lebih romantis. Bersambung.